Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way to Oke teman-teman, kembali lagi hadir di channelnya Yoga Kusnandar. Pada segmen yang sekarang adalah segmen point of view. Point of view itu adalah sudut pandang saya terhadap sesuatu hal. Dan sekarang saya fokus kepada tanggal 3 Mei yang dijadikan sebagai Hari Kebebasan Pers Internasional. Dasar hukum kebebasan pers internasional pada tanggal 3 Mei diperingati itu adalah karena adanya sebuah ketetapan yang dibuat oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau dikenal dengan UNESCO. UNESCO itu adalah sebuah organisasi yang ada di bawah United Nations atau di bawah PBB. UNESCO itu pada tanggal 3 Mei tahun 1993 itu menetapkan keputusan itu. Nah, penetapannya itu berdasar kepada rekomendasi dari deklarasi yang dibuat 2 tahun sebelumnya, yakni namanya deklarasi Windhoek. Kenapa dinamakan Windhoek? Karena Windhoek itu adalah merujuk kepada nama konferensi, tempat konferensi di kota Windhoek namanya. Windhoek itu ada di Namibia, Afrika. Jadi, di konferensi tersebut itu adalah perkumpulan jurnalis media cetak di Afrika waktu itu. Jadi dia membahas sebuah tema isu yang paling utama, yaitu membahas dekade selama 80-an, yaitu dekade itu dari 80 sampai tahun 90. Itu bagaimana kebebasan pers yang ada di Afrika gitu. Setiap kebebasan pers yang ada di Afrika mereka bahas dari tanggal 29 April sampai tanggal 3 Mei. Nah, di akhir hari konferensi itu, tanggal 3 Mei, diadakannya atau dibuatnya sebuah namanya Deklarasi Windhoek. Apa sih isi dari Deklarasi Windhoek itu? Isinya itu tidak lain dan tidak bukan, fokus utamanya adalah human rights atau hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini, fokus utama mereka adalah dengan kebebasan pers. Maksudnya apa? Jadi, pers itu harus terhindar dari 3 hal. Yang pertama adalah terhindar dari yang namanya penyensoran. Jadi tidak boleh ada penyensoran dari otoritas manapun, baik itu yang ada di atasnya atau yang setara dengannya. Itu nggak boleh ada. Jadi yang pertama penyensoran, terus kemudian yang kedua itu adalah pengungkungan. Pengungkungan itu yang dilakukan baik itu yang otoritas di atasnya atau yang sejajar dengannya. Dan yang terakhir yaitu adalah intimidasi. Intimidasi itu baik secara dibuat oleh otoritas yang ada di atasnya atau memang yang setara dengannya. Nah, 3 hal itu yang menjadi landasan sebuah kebebasan pers itu berhasil atau tidak dalam sebuah negara. Jadi syarat utama kebebasan pers itu hanya ada 3 berdasarkan deklarasi itu dan juga diakui dalam Hari Kebebasan Pers Internasional itu. Jadi kalau misalnya ada sebuah negara yang dilihat kebebasan persnya itu bagus atau tidak, presentasinya itu berapa persen dan sebagainya, itu dilihat dari 3 hal. Jadi intimidasi, pengungkungan, dan penyensoran. Jadi kalau misalnya dalam satu negara masih ada penyensoran terhadap pekerja media, maka itu kebebasan persnya itu masih dipertanyakan. Artinya kebebasan pers di negara tersebut belum bagus. Begitu. Atau misalnya di sana masih ada intimidasi terhadap pekerja media, itu berarti belum bagus kebebasan pers internasionalnya. Jadi 3 hal itu, intimidasi, penghukuman, dan juga penyensoran. Dan hal yang unik menurut saya adalah point of view saya, yaitu tentang speech-nya Antonio Guterres gitu, Sekjen PBB yang sekarang. Antonio Guterres itu sehari yang lalu, itu kemarin, itu kalau di Amerika mungkin bukan kemarin berarti ya, tapi pada prinsipnya kalau di Indonesia itu kemarin. Saya lihat di YouTube-nya official United Nations, itu dia berpidato atau speech sekitar 1 menit 27 detik lah, 20 berapa gitu, tapi yang saya ingat 1 menit 27 detik. Nah, silakan bisa dilihat di sana channelnya United Nations. Itu adalah pidatonya dari Antonio Guterres. Unik menurut saya. Tema yang sekarang kebebasan pers internasional untuk tahun ini, tahun 2020,
temanya itu adalah journalism without fear and favor. Unik menurut saya. Uniknya adalah dari speech-nya itu. Antonio Guterres itu berterima kasih kepada media. Kenapa berterima kasih kepada media? Karena media itu sangat penting baginya, bagi kami katanya. Kenapa sangat penting? Karena di era pandemi COVID-19 ini, media begitu berjasa bagi kami, begitu penting, terutama informasi-informasi yang disediakan oleh media. Dan jujur saja, honestly, itu media begitu memberikan banyak masukan untuk membuat sebuah formula kebijakan yang dibuat oleh United Nations gitu. Jadi formula kebijakan itu salah satu pertimbangannya itu adalah dari informasi yang disediakan oleh media. Bahkan saking pentingnya media dalam memberikan formula kebijakan itu atau formula keputusan itu, saking itu pentingnya adalah seperti katanya memutuskan antara hidup dan mati seseorang gitu, seperti itu. Lalu kemudian hal yang unik terjadi ketika di era pandemi COVID-19 ini menyebar spread in the world, itu ada second pandemic katanya. Maksudnya apa? Yaitu second pandemic itu ada sebuah informasi-informasi yang berbahaya itu tentang kesehatan atau apa gitu. Dan juga second pandemic itu sampai ke teori konspirasi liar. Ini unik menurut saya. Kenapa? Karena saya pun sama gitu. Ketika saya melihat video di YouTube gitu, di Twitter, itu saya melihatnya itu kok jadi banyak yang berpikir bahwa ini adalah sebuah konspirasi. Ada yang menyatakan katanya ini adalah konspirasi dari Bill Gates gitu yang dibuat oleh itu. Karena sebuah statement beliau, Bill Gates itu tahun 2015, mungkin Anda tinggal cari karena jejak digital kan sangat mudah di era zaman sekarang ini. Kenapa? Karena di tahun 2015 itu Bill Gates ngomong gitu, karena suatu saat nanti tahun 2020 katanya, itu fokus utama kita katanya bukan kepada perang nuklir katanya, tapi kita akan berperang dengan virus gitu, seperti itu. Nah itu perkataan Bill Gates itu disebut sebagai semacam basic orang gitu yang berpikir tentang teori propaganda, konspirasi apa dan sebagainya, itu dari speech-nya, kebanyakan dari speech-nya Bill Gates waktu itu. Tapi menurut saya yang dimaksud mungkin second pandemic menurut Antonio Guterres itu betul-betul, dan itu spread banget gitu, maksudnya menyebar betul gitu sampai ke saya, maksudnya saya yang orang biasa saja gitu, akhirnya berpikir juga mungkin iya sebuah konspirasi gitu, seperti itu. Tapi hal yang membuat Antonio Guterres itu mungkin didukung oleh media adalah ketika beliau mengatakan bahwa justru media lah gitu yang menjadi penangkal dari second pandemi ini. Penangkalnya dengan apa? Yaitu menangkal dengan memberikan sebuah informasi yang informasinya itu verified katanya, terus kemudian scientific dan based on data gitu. Dan memang menurut saya media-media yang di seluruh dunia gitu yang memang bonafide itu memang berkenaan pada tiga hal tadi. Jadi ketika dia mengemukakan sebuah berita apapun itu, informasi apapun itu, dia harus terkait dengan tiga hal tadi, scientific, terus kemudian based on data, dan harus verified gitu. Mungkin sih berdasarkan melihat sudut pandang saya, ketika ada orang yang menganggap itu adalah sebuah teori konspirasi, menurut saya itu karena mungkin dia melihat sebuah media elektronik, media online, yang media online-nya itu tidak mengikuti aturan proseduralnya. Yaitu apa? Prosedural tiga hal tadi. Mungkin dia tidak verified, langsung aja langsung di-share dan sebagainya supaya ramai dan sebagainya, mungkin seperti itu gitu. Atau dia tidak based on data, atau dia memang fokus utamanya itu adalah supaya banyak pengikut atau apa gitu, atau banyak yang berapa view dan sebagainya, mungkin seperti itu. Nah dari media yang mungkin semacam oknum begitu, itu dianggap oleh banyak netizen, baik itu di dunia, di Indonesia atau di dunia, melihatnya oh ini betul-betul
seluruh media tuh seperti itu gitu. Karena memang pernah saya lihat di sebuah media, di beberapa channel YouTube-nya, ketika saya lihat secara visualisasi bagus visualisasinya, cuma memang kita tuh jadi berpikir agak lama gitu. Dari sekian miliar warga negara dunia, itu yang termasuk pandeminya itu, yang kena terhadap penyakit ininya itu dianggap sedikit oleh versi yang berpikir itu teori konspirasi. Bagi saya itu besar. Meskipun kalau bandingannya dengan miliaran, orang hanya 2 juta itu seperti hanya. Tapi kan 2 juta itu orang gitu. Saya berpikirnya ke sana. Jadi memang di Hari Kebebasan Pers Internasional ini betul-betul pers itu bagi Antonio Guterres menjadi sangat penting dalam menangkal second pandemic ini. Nah, di akhir speech-nya itu Antonio Guterres ngomong bahwa mengajak kepada seluruh media di seluruh dunia untuk tetap bekerja secara profesional, mengedepankan 3 hal tadi, dan juga berterima kasih kepada orang-orang yang memiliki yang memberikan peranan terhadap kesehatan dan sebagainya, para dokter gitu. Maaf, ada nyamuk. Ada dokter dan sebagainya gitu. Berterima kasih juga, dan juga berterima kasih kepada media gitu yang menerapkan kepada 3 hal tadi. Sepertinya kita hanya itu saja. Terima kasih, point of view saya ini hanya itu saja. Jika memang kita berbeda pendapat, namun juga adalah sudut pandang saya. Kita semua orang punya pendapat masing-masing berdasarkan bacaannya mungkin, based on datanya mungkin atau apa. Semoga bermanfaat, semoga Anda bisa memberikan masukan yang banyak kepada saya sehingga saya makin banyak ilmu. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk segmen ini, dan terima kasih udah nonton. Like and share, silahkan. Semoga kita selalu bahagia dan kita tidak lupa bahagia. Semangat!